Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya di Ngaji Tafsir. Kalau di episode yang sebelumnya ketika kita berbicara mengenai salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berkata kepada malaikat ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, sampai seterusnya. Maka di sini ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami, apalagi mengenai sebuah khalifah atau adanya pemimpin. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai beberapa hal ya berkenaan dengan ayat ini. Nah, di sini sebagai kelanjutannya ada sebuah judul ya yang membahas tentang wajibnya adanya seorang pemimpin. Maka ada judul di sini, wujubun nasbil khalifati wa ba'du masailil khilafah. Wajibnya memilih atau adanya seorang pemimpin dan beberapa masalah tentang kepemimpinan. Nah, di sini dijelaskan ya, Imam Al-Qurtubi itu berdalil ya dengan ayatnya, dengan adanya ayat ini ya. Dan juga beberapa ulama ya berdalil dengan adanya ayat ini, mengatakan bahwa istadalla Al-Qurtubi wa ghairuhu bihadhihi al-ayati ala wujubi nasbil khalifah. Ya, adanya ayat ini mereka berdalil bahwa wajib adanya seorang pemimpin, wajib adanya seorang imam. Untuk apa? Liyafsila bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia, wa yaqtu'a tanazu'ahum ya, dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka, wa yantasiru limazlumihim min zalimihim, dan juga membantu orang-orang yang terzolimi ya, membantu orang-orang yang terzolimi dari orang-orang yang menzolimi mereka ya. Kemudian juga wayukima al-hudud ya, kemudian menegakkan hukuman-hukuman atau had-had yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazjuru an ta'atil fawahish, kemudian juga melarang perbuatan-perbuatan maksiat ya, karena sudah kita berbicara sebelumnya bahwa merusak bumi itu dengan melakukan maksiat. Dan seorang pemimpin, seorang khalifah di muka bumi ini harus menjaga bumi ini dengan cara apa? Mencegah perbuatan maksiat. Nah, kemudian juga ila ghairi dzalika min al-umuri al-muhimmah allati la tumkinu iqamatuha illa bil imam, dan selain hal-hal yang lain yang tidak mungkin itu dilakukan atau dilaksanakan atau diterapkan kecuali adanya seorang pemimpin. Maka disebutkan wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Maka sesuatu yang bersifat wajib ya, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali ada hal yang lain, maka hal yang lain itu juga bersifat wajib. Maka misalkan sebuah kezaliman tidak bisa diatasi kecuali dengan adanya pemimpin, maka keberadaan pemimpin hukumnya wajib. Ini salah satu contoh daripada ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Inilah salah satu hal yang dijadikan dalil dari Imam Al-Qurtubi dan beberapa ulama lainnya mengenai wajibnya adanya seorang pemimpin untuk menciptakan kedamaian, kemudian juga mencegah hal-hal yang kezaliman, kemudian kerusakan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijelaskan di sini secara global ya, secara ringkas, bahwa wal imamatu tunalu bin nassi kama yaquluhu ta'ifatu min ahli sunnah fi Abi Bakar au bil ima kama yaqulu akharuna minhum. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih seorang pemimpin itu dipilih, kalau kita melihat daripada cara memilih atau cara terpilihnya seorang pemimpin pada zaman Abu Bakar ya, sebagian mengatakan yaitu dengan isyarat ya, dengan isyarat memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwa yang menggantikan posisi beliau adalah Abu Bakar. Misalkan meminta Abu Bakar untuk menjadi imam ya dalam sholat, ini merupakan isyarat bahwa
kedudukan ataupun khalifah setelah Rasulullah, yaitu dipahami yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar, itu dengan dipahami dengan isyarat. Kemudian juga atau juga misalkan ke terpilihnya Umar, yaitu dengan bistikhlafi al-khalifah akhir ba'dahu kama fa'ala Siddiq bi Umar ibn al-Khattab, atau mungkin pemimpin sebelumnya itu langsung memilih siapa yang menggantikan dia setelahnya, karena dia yang lebih tahu siapa yang lebih cocok untuk menduduki ataupun menjabat sebagai pemimpin setelahnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar ibnul Khattab. Kemudian juga atau di sini dijelaskan au bitarki syura fi jama'ati shalihin kadzalika kama fa'alahu Umar, atau mungkin terpilihnya seorang pemimpin hasil daripada keputusan majelis syura. Tujuannya orang-orang yang ada di majelis syura, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memahami maslahat dan mudarat, terutama tentang masalah kenegaraan, seperti yang dilakukan ketika pemilihan Utsman bin Affan. Atau juga au bijtima'i ahlil halli wal aqdi ala mubayyati, atau baiat, memilih daripada orang-orang yang juga memiliki wewenang, memiliki pengetahuan terhadap maslahat dan mudarat tentang kenegaraan dan lain sebagainya, dan mereka memilih atau mengusung siapa yang menjadi pemimpin di antara mereka. Jadi ini kalau kita melihat cara terpilihnya Khulafa ar-Rasyidin dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian juga Utsman bin Affan, kemudian juga dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kita melihat di sini memang bagaimana kalau di negara kita misalkan demokrasi, jadi kalau di sini tidak ada memilih yang mana banyak suaranya itu yang terpilih, kalau kita pahami dari teks ini, ataupun juga dengan thariqah dinasti, dengan sistem dinasti, dengan sistem kerajaan ini juga kalau kita melihat dari cara terpilihnya Khulafa ar-Rasyidin juga tidak sesuai, apalagi misalkan yang sekarang kita ambil di Arab lah, atau beberapa negara lain, mereka kan caranya langsung memilih keturunannya. Ini juga kalau kita melihat daripada konteks bagaimana terpilihnya Khulafa ar-Rasyidin, itu juga tidak sesuai thariqah dinasti, kerajaan atau mungkin demokrasi, yang pada intinya bahwa di sini sebenarnya Islam belum atau tidak ada penjelasan secara detail langsung bagaimana cara memilih atau cara khusus untuk memilih kepemimpinan atau pemimpin ataupun khalifah. Tapi kalau kita melihat daripada di zaman Rasulullah, kemudian juga di zaman Khulafa ar-Rasyidin, bagaimana terpilihnya seorang pemimpin ataupun khalifah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa syarat ataupun kriteria seorang yang cocok untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi khalifah. Dijelaskan wa yajibu an yakuna dzakaran. Yang pertama adalah laki-laki, seorang laki-laki. Hurron, orang yang hur, bukan seorang budak. Baligon, orang yang balik, bukan anak kecil. Akilan, orang yang berakal, artinya bukan orang yang ada gangguan kejiwaan misalkan. Kemudian musliman, di sini juga apalagi di negara muslim, apalagi mayoritas muslim, maka dia harus memilih orang yang muslim. Kemudian adlan, orang yang adil, memiliki sifat yang adil, mujtahidan, basiran, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Kemudian salim al-a'dha, kemudian juga diutamakan anggota tubuhnya itu yang lengkap, tidak ada cacat lah kalau kita pahami di sini. Khabirun bil hurubi wal ara, memiliki pengetahuan tentang strategi peperangan atau menjaga keutuhan negara. Sampai inilah beberapa kriteria yang disebutkan, meskipun di sini memang bukan bab tentang pemilih pemimpin. Di sini disebutkan hanya sebagai gambaran umum saja kriteria menjadi seorang pemimpin ataupun imam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga di sini dijelaskan, walau fasaqal imam haliyun azalu amla, kalau misalkan ada seorang pemimpin yang dia berbuat sebuah kesalahan, yang dia berbuat fasik, dan dia ataupun berbuat sebuah kemaksiatan, pelanggaran, haliyun azalu amla, apakah kita kudeta ataupun tidak. Nah, di sini dijelaskan
Fihi khilaf, ada perbedaan. Was-shahihu annahu la yun'azalu, yang menurut pendapat di sini, perkataan yang benar, maka dia tidak dikudeta. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dengan dalil illa antara kufron bawahan indakum minallahi fihi burhanun, kecuali kalau masyarakat itu melihat kekufuran yang nyata, yang benar-benar itu fakta, ya, bukan hanya dengar cerita, kekufuran yang nyata, dan kita punya dalil di depan Tuhan bahwa pemimpin kita benar-benar terjatuh dalam kekufuran yang nyata, maka di sini boleh untuk kita kudeta. Nah, tapi kalau belum ya sampai tingkat seperti itu, maka dipahami dari hadis ini, maka tidak boleh dikudeta. Ya, kemudian juga di sini wahallahu an ya'zil nafsahu amla. Apakah kalau dia menyadari bahwa dia terjerumus atau melakukan sebuah kesalahan, apakah dia harus melengsarkan dirinya sendiri atau tidak? Fihi khilaf, ya, kalau tadi dari sisi masyarakat. Nah, ataupun masyarakatnya. Kalau sekarang dari segi pemimpinnya itu, apakah dia harus mundur teratur ataupun tidak? Di sini juga ada perbedaan. Waqad azala al-Hasanu ibnu Ali radhiyallahu anhu nafsahu. Di sini ada sebuah peristiwa ketika ada perselisihan, ya, ketika setelah Hasan bin Ali menjadi khalifah, yang kemudian dia mundur, dia serahkan kepada Muawiyah, ya. Tapi di sini beberapa ulama mengatakan bahwa mundurnya Hasan bin Ali kemudian menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan khalifah kepada Muawiyah itu untuk menjaga keutuhan, ya. Dengan mundurnya dia, maka dia ingin menjaga keutuhan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan juga banyak orang-orang yang mendukung dan memuji apa yang dilakukan oleh Hasan bin Ali saat itu, ya. Intinya mundurnya Hasan bin Ali dan menyerahkan khalifah kepemimpinan kepada Muawiyah untuk menjaga keutuhan sesama muslim agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini dijelaskan juga ada masalah lain. Fa amma nasbu imamaini fil ardi au akthar fala yajuzu. Menjadikan pemimpin dua di dalam suatu wilayah itu tidak boleh, atau misalkan presiden di satu negara, yaitu tidak boleh, dengan dalil man ja'akum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa bainakum faqtuluhu ka inna man kana. Kalau misalkan kalian berada di sebuah wilayah, di sebuah negara, dan kalian sudah sepakat terhadap adanya satu pemimpin, satu presiden, kemudian ada orang lain yang ingin mengacaukan, menjadi juga seorang pemimpin, mengacaukan keadaan saat itu, maka bunuhlah dia bagaimanapun juga. Itu tidak boleh, ya. Kemudian juga wahada qaulu al-jumhur. Kemudian ada pendapat Imam Haramain itu Imam Al-Juwaini, ya, pembaharu agama di abad yang kelima. Pendapat beliau, ya, kemudian wahaka Imam Haramain anil Ustadz Abi Ishaq. Jadi Imam Haramain itu menukil, ya, daripada Ustadz Abi Ishaq annahu jawwaza nasba imamaini fa akthar idza taba'adatil aqtar wa tasad al aqalim wa taraddada Imamul Haramaini fi dzalik. Oh, di sini dijelaskan bahwa ada pendapat Imam Haramain, Imam Al-Juwaini mengatakan bahwa dari pendapat Abi Ishaq itu boleh kalau wilayah itu berjauhan. Dan Imam Al-Juwaini masih meragukan terhadap hal tersebut. Ya, kalau misalkan saya pahami dari teks ini, kalau misalkan dari dalam satu negara mungkin yang tidak boleh dua presiden, ya, satu pemimpin. Tapi kalau misalkan skalanya lebih rendah, ya, mungkin seperti provinsi, ya, provinsi, misalkan provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Jadi di sini ada lagi pemimpin di bawah kepresidenan, ada misalkan gubernur, kemudian di sana ada bupati, di sana ada wali kota. Ini yang saya pahami konteksnya mungkin seperti ini yang dimaksudkan oleh Abu Ishaq. Jadi menjadikan pemimpin di dalam sebuah wilayah, ya, karena memang lebih memudahkan dalam memantau keadaan masyarakat. Mudah-mudahan seperti ini yang saya pahami.
Tapi kalau konteksnya misalkan negara tetap satu kepala negara, ataupun kalau dipecah-pecah menjadi provinsi, nah, tentunya butuh perpanjangan tangan daripada presiden tersebut. Dan ini juga yang terjadi misalkan di ketika Umar ya bin Khattab menjadi khalifah ya di Madinah, mengirim ke ke Mesir ya, ke Mesir itu Amr bin As misalkan ya, seperti itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang saya sampaikan di sini secara umum bahwa adanya seorang pemimpin ya itu memang wajib. Kenapa? Dan harus. Dengan adanya pemimpin ya, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu bisa diatasi. Yaitu bisa diatasi, menolong orang-orang yang teraniaya, kemudian juga dengan adanya aparat-aparat dari kepolisian atau TNI, dengan adanya mereka inilah yang diharapkan menjaga stabilitas negara, membantu orang-orang yang mendapatkan masalah ya dan lain sebagainya. Kita berharap ya mudah-mudahan para aparatur negara, kemudian orang-orang yang memegang kendali negara ini bisa benar-benar menjalankan amanah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena kalau ini dijalankan dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah negara ataupun kehidupan itu akan aman ya, aman dan nyaman ya. Tetapi kalau tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tentunya ada hal-hal yang mungkin kurang diinginkan, adanya demonstrasi dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kita melihat cara memilih seorang pemimpin, kalau kita merujuk kepada metode di awal-awal Islam, tentunya dari Rasulullah ke Abu Bakar dengan isyarat ya, atau dengan nas ya, boleh mengisyaratkan. Kemudian juga Abu Bakar ke Umar memilih secara langsung, dari Umar ke Utsman bin Affan ya dengan pemilihan majelis syura. Kemudian kemudian Ali itu dibaiat oleh ahlu al-hilli wal aqdi, jadi orang-orang yang memiliki wewenang atau memiliki pengetahuan tentang kenegaraan untuk mengusung siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin ya. Mungkin di sini tidak ada sistem demokrasi, bahkan juga sistem dinasti atau kerajaan ya, seperti itu. Tapi di sini dijelaskan secara umum ya. Nanti kalau misalkan masalah politik, kemudian masalah kepemimpinan, nanti ada bab khusus, dan ini hanya secara global ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.